warahmatullahi wabarakatuh. Kristiana Duka, Kepala SKB Alor. Di SKB kami menyelenggarakan 3 program pendidikan, yaitu program paket A, program paket B, dan program paket C. Selama menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan ini, kami juga mengalami berbagai kendala di dalam menjalankan program pendidikan non formal ini, yaitu satu, kesibukan peserta belajar yang telah berkecimpung di dunia kerja sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk datang mengikuti pendidikan di SKB. Kemudian yang kedua, jauhnya jarak tempat tinggal mereka jauh dari SKB. Dan yang ketiga, kurangnya akses atau informasi materi ajar bagi peserta belajar. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran peserta belajar akan pentingnya pendidikan. Dari permasalahan di atas, ada beberapa praktik baik yang kami selenggarakan di SKB Alor. Di antaranya adalah satu, pembelajaran reguler. Pembelajaran reguler ini peserta belajar mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas sesuai dengan jadwal pada tingkat masing-masing jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua, homeschooling. Itu pembelajarannya di rumah dan juga didampingi oleh pembelajar tutor dan orang tua di rumah. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah kerjasama antara satuan pendidikan dan pihak-pihak terkait dalam membantu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Nah, sejauh ini UPTD SPMS SKB Alor telah bekerja sama dengan Lapas kelas 2B Kalabahi untuk menuntaskan warga binaan yang tidak sempat menuntaskan pendidikan formal, sehingga dari Lapas Mola memberikan peluang belajar kepada warga binaan untuk mengikuti pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh SKB di Lapas Mola Kalabahi. Dan yang berikut adalah kerjasama dengan pihak kecamatan dan desa, yaitu Kecamatan Mataram Selatan yang bertempatnya di Ebeti, di desa Ebeti, dan juga desa Kafelulang dan desa Oamate. Selain Lapas Mola dan pemerintah desa, maka kami juga bekerja sama dengan pihak pemerhati pendidikan dan kami membentuk kelas pangkalan belajar. Nah, ini maksud daripada kita membentuk pangkalan belajar ini untuk mendekatkan pembelajaran atau pendidikan dengan masyarakat di pedesaan, yaitu ada pangkalan di Kafelulang, ada pangkalan di Mataram Selatan, ada pangkalan belajar juga ada di Samanapui, dan ada di Kecamatan Alor Barat Laut, yaitu di Oamate. Selain kegiatan di atas, SKB Alor juga melakukan kegiatan kolaboratif yang melibatkan peserta dan narasumber, yakni kegiatan tur belajar ke museum dan juga tempat wisata di Monbang. Tujuan dari pembelajaran kolaboratif ini untuk memperkenalkan budaya lokal kepada peserta belajar sehingga mereka mencintai budaya di Kabupaten Alor. Ada juga kegiatan perpustakaan yang melibatkan sekolah formal, yaitu SD Impres Wolatan, SD Gemit Palibo, SD Gemit Medung, dan juga PAUD Hin Bougainville. Tujuan kegiatan ini
untuk meningkatkan minat baca peserta belajar atau minat baca anak-anak yang ada di pendidikan formal. Dari 3 model pembelajaran yang sudah disampaikan di atas, SKB Alor mengambil 3 metode pembelajaran untuk menjawab tantangan dan kondisi yang dihadapi. Metode yang pertama adalah pembelajaran tutorial. Pembelajaran tutorial yakni peserta belajar diberikan pelatihan oleh pamong dan tutor tentang cara mengoperasikan Microsoft Word di komputer dan juga pelatihan pra-asesmen sebelum mengikuti asesmen nasional berbasis komputer dan juga tutorial-tutorial lainnya. Metode pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran tatap muka. Peserta belajar diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di pangkalan belajar masing-masing. Metode yang ketiga adalah pembelajaran mandiri. Peserta belajar melakukan pembelajaran mandiri dengan modul yang sudah dibagikan pada peserta belajar masing-masing. Pembelajaran mandiri ini juga melibatkan orang tua untuk mendampingi peserta belajar dalam belajar di rumah masing-masing. Hasil yang didapat dari gagasan dan metode terhadap permasalahan di atas adalah 1. UPTD SPN SKB Alor menjadi wadah pendidikan yang siap dan hadir bagi masyarakat putus sekolah. Yang kedua, terciptanya layanan pembelajaran bagi masyarakat putus sekolah baik di sekitar lingkungan sekolah maupun di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Yang ketiga, peserta belajar dapat menerima pembelajaran dengan baik dan efektif. Yang keempat, peserta belajar memiliki bekal dan daya saing dalam menghadapi tantangan dan perkembangan di dunia kerja. Demikian pemaparan singkat praktik baik dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.